Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Kali ini kita akan ngebahas soal kegiatan kita sehari-hari ya, tapi ini yang melenceng gitu. Jadi kita kasih judul konsumen adalah raja gitu, apa benar gitu? Karena kita sering dapat orderan itu yang nggak sesuai dengan layanan yang dipesan. Misalkan kita order gosen tapi kita suruh nalangin dulu, kan seharusnya itu gosop gitu ya. Atau ada juga yang order go-ride tapi suruh ngambil barang, atau order gosen tapi ternyata ngambil penumpang gitu. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, terima kasih ya bagi teman-teman yang udah subscribe channel ini. Kita akan bahas kalau misalkan kita dapat orderan gosen tapi ternyata kita suruh nalangin gitu. Itu gimana? Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman, kalau misalkan kita di posisi tersebut, misalkan kita sebagai drivernya yang dapat orderan gosen tapi kita suruh nalangin gitu, mau kita ambil atau enggak? Coba teman-teman bisa komen di kolom komentar gitu ya. Soalnya ini kalau menurut saya ini bikin galau juga gitu ya. Jadi kita mau ya sekedar kita bahas gitu ya, gimana teman-teman kalau misalkan dapat orderan tersebut. Kalau saya gitu ya, saya sering banget sih, jadi nggak setiap hari dapat tapi udah beberapa kali dapat. Kalau akun saya lagi anyep gitu ya, itu biasanya dapat orderan gosen terus suruh nalangin, saya biasanya ambil gitu ya, karena orderan saya itu lagi bermasalah atau akun saya lagi anyep. Kalau nggak diambil ini kayak bumerang gitu ya. Di sisi lain kita harus, ibaratnya kita lagi terapi akun gitu ya, supaya akun kita gacor, tapi di sisi lain juga ini menyalahi aturannya karena di layanan itu kan gosen tapi kita disuruh nalangin. Nanti kalau ternyata ini orderannya nggak ada penerimanya, nah ini kan yang jadi masalah. Jadi teman-teman harus perhatiin ya, kalau misalkan teman-teman dapat orderan gosen tapi disuruh nalangin terus kita mau ambil, kita harus benar-benar minta nomor WA si pengirim dan penerima kalau bisa, atau minimal ya pengirim lah gitu ya, karena kalau pengirim kan kita udah ketemu langsung gitu ya, ketemu dengan pengirimnya. Kita minta nomor WA supaya nanti kalau misalkan si penerima nggak ada, kita harus bisa menghubungi si pengirim. Jadi kita nanti bisa klaim lagi gitu kan yang tadi kita udah nalangin, karena si penerima itu nggak ada. Jadi jangan sampai teman-teman itu terkecoh, karena sekarang itu banyak banget modus yang mengatakan kalau misalkan kayak COD kayak gitu kan di sisi jalan, itu jangan mau. Soalnya ini bener-bener sekarang banyak modusnya, jangan sampai kita tertipu. Kita udah ngebis seharian terus disuruh nalangin mungkin sejumlah uang, mungkin sekitar 150 atau 200 ribu, nanti malah kita nggak balik lagi. Karena kalau misalkan kita klaim ke kantor gosen tapi kita suruh nalangin, itu kita nggak tahu ya bakal diganti atau enggak, tapi kemungkinan besar itu nggak bakal diganti. Jadi kalau misalkan akun kita lagi gacor, saya sih menyarankan supaya mending di cancel aja kalau akun kita lagi gacor ya, kecuali kalau kita lagi anyep kan kita butuh orderan gitu ya. Kalau lagi gacor ya ngasal satu aja nggak masalah sih kalau menurut saya. Jadi ya pinter-pinter aja gimana kita, dan jangan lupa ya bahwa kita itu harus mengedukasi si konsumen. Kita harus bilang dengan sopan atau dengan ya baik-baik kalau si konsumen ini seharusnya bukan order gosen, tapi kita kasih tahu bahwa seharusnya si konsumen ini ordernya gosop karena kita harus nalangin. Karena biasanya dia orderan bukan pertama kalinya gitu, dia suka ada yang bilang, Pak saya sering kok order kayak gini tapi banyak yang ngambil juga gitu ya. Nah ini jadi keterusan, karena mungkin si driver pertama itu nggak mengedukasi, nggak bilang bahwa dia harus order gosen, karena dia terus-terusan ongkosnya murah kan, jadi dia ambil. Ini kejadian berulang kali ya. Saya beberapa hari kemarin juga dapat orderan gosen. Ini orderan pertama saya baru keluar dapat orderan gosen, ternyata suruh nalangin. Udah suruh nalangin, titik penjemputan barang nggak sesuai, terus barangnya gede banget gitu ya. Ini saya coba ya tampilin orderan saya kalau masih ada ya, takutnya udah kehapus. Ini saya orderannya kerupuk besar banget, saya bawanya juga susah. Cuman ini ya saya karena orderan pertama ya saya ambil gitu ya. Dan saya pikir
ini barangnya nggak besar-besar amat, ternyata gede gitu ya. Kerupuk 20 bungkus ternyata gede banget, kirain bungkusan kecil, tapi ini ternyata bungkusannya yang besar-besar ya. Jadi ada rasa kesalnya juga gitu ya, tapi ya kita udah terlanjur janji mau ambil, ya saya ambil aja. Dan kalau saya posisi lagi nggak ada uang, saya juga nggak mau ambil lah, ini juga kan beresiko gitu ya. Nah terus kemudian kalau misalnya kita dapat goret, ternyata ngambil barang kayak gitu gimana? Kalau saya sendiri ini juga saya pernah ya. Kalau saya dulu ambil juga sih, cuman ini jarang banget. Yang sering itu orderan gosen tapi nalangin. Kalau orderan goret suruh ngambil barang itu pernah, tapi cuma sekali kalau nggak salah. Nah terus kalau misalkan ambil gosen ternyata ambil orang goret, ini juga saya pernah sekali. Jadi biasanya kalau dia order goret tapi ngambil gosen, atau ngambil orderan gosen tapi ngambil orang, itu biasanya karena dia ada promo terus dipakai supaya lebih murah, biasanya sih itu ya. Nah jadi itu aja video kali ini, singkat ya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah ya dari video ini, dan silakan teman-teman komen di kolom komentar kalau teman-teman dapat orderan kayak gini, kira-kira baiknya gimana, diambil atau enggak gitu ya. Nanti bisa sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.